Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Jelita Aisyah dengan NIM C1C022042. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang sistem keuangan syariah. Yang pertama ada pendahuluan. Jadi sistem keuangan syariah ini berkembang sebagai alternatif dari sistem keuangan konvensional. Berbeda dengan sistem konvensional yang berorientasi pada bunga dan spekulasi, sistem keuangan syariah berlandaskan prinsip-prinsip keuangan Islam seperti larangan riba, gharar, dan maisir. Keuangan syariah juga menekankan prinsip keadilan dan transparansi dalam transaksi. Saat ini berbagai negara termasuk Indonesia telah mengadopsi sistem ini dalam perbankan dan investasi. Selanjutnya ada konsep memelihara harta kekayaan. Dalam Islam, harta adalah amanah yang harus dikelola dengan baik. Memelihara harta berarti menjaga keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan ukhrawi. Islam mengajarkan bahwa harta harus diperoleh dengan cara yang halal dan digunakan untuk kebaikan. Konsep ini juga mencakup zakat, infak, dan wakaf sebagai bentuk pemeliharaan harta yang berdampak positif bagi masyarakat. Selanjutnya ada cara memperoleh dan menggunakan harta dalam syariah. Islam mengatur cara memperoleh dan menggunakan harta agar sesuai dengan prinsip halal dan thoyyib. Harta harus diperoleh melalui usaha yang jujur dan tidak melibatkan unsur haram, seperti riba dan penipuan. Dalam penggunaannya, harta sebaiknya tidak dihambur-hamburkan untuk hal yang tidak bermanfaat, tetapi dialokasikan untuk kebutuhan, investasi yang halal, serta berbagai dengan sesama melalui sedekah dan zakat. Selanjutnya ada akad atau kontrak dalam transaksi syariah. Jadi akad dalam sistem keuangan syariah merupakan kesepakatan yang mengikat antara dua pihak dengan prinsip keadilan. Beberapa akad yang umum digunakan adalah murabohah, jual beli dengan margin keuntungan, mudharabah, yaitu bagi hasil antara permodalan dan pengelolaan usaha, musyarakah, kerjasama investasi, dan ijarah, sewa menyewa. Akad ini memastikan bahwa transaksi berjalan sesuai syariah tanpa adanya unsur eksploitasi. Selanjutnya ada transaksi yang dilarang dalam Islam. Beberapa transaksi dilarang dalam Islam karena dianggap merugikan salah satu pihak atau mengandung unsur haram. Larangan utama meliputi riba atau bunga atau keuntungan berlebih, gharar atau ketidakpastian dalam transaksi, dan maisir, yaitu perjudian atau spekulasi. Transaksi yang melibatkan unsur penipuan, manipulasi harga, serta barang atau jasa yang haram juga tidak diperbolehkan dalam sistem keuangan syariah. Selanjutnya ada riba dan jenis-jenisnya. Jadi riba adalah tambahan nilai yang dikenakan dalam transaksi utang atau jual beli yang bersifat tidak adil. Islam melarang riba karena dianggap menindas dan menciptakan ketimpangan ekonomi. Ada dua jenis riba utama, yaitu riba nasiah atau tambahan yang muncul karena penundaan pembayaran, dan riba fadl atau kelebihan dalam pertukaran barang sejenis. Jadi sistem keuangan syariah menggantikan riba dengan sistem bagi hasil yang lebih adil. Instrumen keuangan syariah. Sistem keuangan syariah memiliki berbagai instrumen yang digunakan dalam investasi dan perbankan. Beberapa di antaranya adalah sukuk atau obligasi syariah, reksadana syariah, takaful atau asuransi syariah, serta berbagai skema pembiayaan seperti murabahah dan mudharabah. Selain itu, perkembangan teknologi telah melahirkan instrumen baru seperti crowdfunding syariah dan fintech syariah yang memberikan kemudahan akses ke layanan keuangan berbasis syariah. Selanjutnya ada kesimpulan. Jadi sistem keuangan syariah merupakan solusi keuangan yang berlandaskan prinsip Islam dengan menekankan keadilan, transparansi, dan keseimbangan sosial. Sistem ini tidak hanya menghindari transaksi yang merugikan, tetapi juga menyediakan berbagai instrumen yang sesuai dengan syariah. Dengan penerapan yang semakin luas, semakin keuangan syariah berpotensi menjadi alternatif yang berkelanjutan bagi sistem keuangan global. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.